Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat MS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Untuk episode kali ini kami tim Tanjung Misteri hanya bercerita saja. Jadi sahabat MS, cerita ini pengalaman dari seorang sahabat. Jadi cerita ini saya berjudul Kenang-kenangan dari Alam Gaib. Dan kejadian itu terjadi waktu 2011 ya. Jadi tepatnya kata sahabat itu pengalamannya terjadi pada tanggal 2 Januari 2011 di desa Lempuyang, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu ya, sahabat MS, Jawa Barat. Kejadian ini bermula ketika saya pulang seorang diri dari berlibur dalam rangka mengisi pergantian tahun di daerah Subang dengan mengendarai sepeda motor, kata dia sahabat MS. Jadi sahabat kita itu melakukan perjalanan pulang ya. Nah, karena jauh dari padatnya arus balik dari puncak, saya merasa kelelahan dan juga mengantuk, katanya. Walaupun sebenarnya daerah tempat saya tinggal sudah tidak jauh lagi, tapi daripada terjadi hal-hal yang saya tidak inginkan jika meneruskan perjalanan mengendarai motor dalam keadaan mengantuk, saya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, katanya. Nah, kebetulan saat itu sudah waktu zuhur ya sahabat ini, sehingga saya pun menghentikan laju motor di sebuah masjid di daerah Pilang Payung, desa Lempuyang. Masjid ini dibuat bertingkat dan dari nampak cukup kokoh. Tidak jauh dari masjid sekitar 350 meter terdapat areal pemakaman warga yang dibelah sebuah sungai yang airnya tampak jernih. Setelah berwudu dan sholat zuhur, saya pun merehatkan diri di lantai luar masjid. Mungkin karena terlalu panas, sekejap saya sudah tertidur. Namun pada saat antara sadar dan tidak, saya merasakan suasana di sekitar masjid berubah. Seiring makin rapatnya mata, kata saya. Saya merasakan bahwa di daerah masjid yang saya datangi berubah menjadi hamparan tanah pasir dengan sebuah sungai yang lebar seperti halnya Sungai Bengawan Solo. Jadi si sahabat ini tadi merasakan area tersebut berubah ya sahabat. Di tepian sungai tampak kapal-kapal, katanya tadi. Bersandar di dalamnya banyak sekali manusia yang hilir mudik mengangkut barang dalam peti dengan berbagai ukuran. Ada juga yang sedang sibuk menjajakan dagangan dan makanan. Namun semua manusia di daerah itu tampaknya sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga mereka tidak memperhatikan kedatangan saya. Jadi memang suasana di alam sebelah itu ya sahabat, menurut yang pernah saya tahu ya, memang mereka tuh masing-masing ada kesibukan seperti kayak di alam manusia juga mereka itu. Dengan didorong rasa penasaran, saya lantas mendekati mereka. Niat saya pada saat itu bertanya pada salah seorang di antara mereka. Saya pun juga mencoba mendekati seorang yang sedang mengangkat peti. "Maaf Pak," kata saya, "apakah nama daerah ini ya?" tanya saya. Namun orang yang saya tanya tidak memberikan jawaban. Bahkan dia sama sekali tidak memperdulikan saya. Mungkin dia sibuk dan telah berpikir dan lelah, ya. Mungkin dia sibuk dan lelah, pikir saya. Saya pun lalu mendekati
salah sebuah warung makanan yang saat itu tampak ramai dengan pembeli. Nah, jadi sahabat, di sana tuh juga ada warung juga seperti kayak kita manusia. Di antara mereka ada yang sedang makan dengan lahapnya, ada juga yang sedang menikmati kopi. Kepada pemilik warung saya mengulangi lagi pertanyaan saya soal nama daerah ini. Meski dia memperhatikan apa yang saya tanyakan, namun dia sepertinya enggan menjawab pertanyaan saya. Hanya dengan tangan kanan yang terlalu menunjuk pada salah satu arah, yaitu sebuah pohon pilang yang tinggi, besar, menjulang dengan gugusan daun yang terlihat seperti payung. Jadi sahabatnya Mas, si pemilik warung tadi juga ditanya tidak menjawab ya. Dengan penuh penasaran saya pun segera mendatangi pohon yang ditujukan oleh pedagang tadi. Ternyata pohon itu menangi sebuah pondok jerami. Di pondok jerami itu seorang lelaki tua berbaju dan berikat kepala serba hitam. Rambut dan jenggotnya sudah memutih semua. Saya segera saja mendatanginya sambil tak lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Punten Aki, boleh saya bertanya? Laki-laki itu pun menjawab salam saya. Silahkan, katanya. Apa yang hendak kamu tanyakan? Maaf Aki. Maaf, katanya. Aki ini siapa ya? Dan ini daerah apa namanya ya? Tanya saya. Oh, nama saya Ali dan orang di sini biasa manggil saya Ki Wali. Wilayah ini adalah wilayah pilang payung karena ada pohon pilang yang cabang dahan daunnya melebar membentuk seperti payung, katanya. Jawabnya Aki Ali, namun seperti bersadar akan sesuatu, Aki Ali lalu melanjutkan dengan bertanya, siapa nama cucu ini, katanya, bertanya dengan sahabat tadi. Aki agak heran kok bisa anak sampai di sini, sebab sangat jarang ada manusia bisa sampai ke daerah ini. Jadi sahabat ya Mas, makhluk gaib itu pun kadang-kadang bisa kaget ya, bisa heran kenapa manusia bisa ke alam sini kan, ke alam mereka. Nama saya Purnama. Memang kenapa Ki? Saya juga tidak mengerti dan kaget. Setelah sholat zuhur, saya tiduran dan tanpa disangka saya sudah sampai di tempat ini, jawab saya dengan sigap, meski masih ada sedikit keraguan karena belum paham benar dengan apa yang saya alami. Dia pun masih belum menyadari ya. Setelah itu ya aku tahu dan sangat memahaminya. Mungkin sudah jodoh kamu bertemu dengan Aki di sini untuk menyaksikan alam gaib yang ada di wilayah Pinang Payung ini. Dan sebagai tanda bahwa anak pernah bertemu dengan Aki di sini, silahkan anak pilih salah satu tanda mata dari Aki, ujar Aki sambil manggut-manggut dan menjulurkan kedua tangannya ke arah saya. Jadi sahabat kita yang tadi itu diberi oleh-oleh ya dari alam gaib. Terus katanya di telapak tangan kirinya terdapat sebuah kunci berwarna emas, sementara di tangan kanannya ada sebuah bungkusan kain putih yang dililit seutas tali berwarna merah. Sahabat Mas, maaf Aki, saya memilih yang ada di tangan kanan saja, jawab saya setelah berpikir. Karena bagaimanapun menurut saya kanan lebih baik daripada tangan kiri. Jadi dia dibeli oleh-oleh ya, sahabat MS dari alam gaib. Oh ini ambillah nak, kata Aki Ali sambil menyerahkan bungkusan kain putih itu. Bungkusan di tangan Aki Ali pun berpindah ke tangan saya.
Namun tetap saja dalam hati saya bertanya, apa isinya dan bagaimana. Kalau kunci itu saja yang saya pilih, tetapi karena keputusan memilih telah jatuh ke bungkusan kecil ini, maka tanganku menengadah menerimanya. Ketahuilah nak, kau telah mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah mustika lumut milik kakek buyutmu yang telah moksa menjadi harimau gaib karena sumpah dan janjinya. Jadi sahabat MS, ternyata si sahabat kita ini buyutnya ya moksa menjadi orang gaib dan berubah menjadi harimau. Nah, sebagai prajurit kerajaan Siliwangi, ternyata dia masih ada prajurit kerajaan Siliwangi ya sahabat MS. Mungkin beberapa pusaka dari zamannya akan berjodoh pula denganmu kelak, katanya. Ya Ki, terima kasih atas tanda mata ini. Juga perlu kau ketahui nak, kalau saja kamu meminta kunci yang ada di tangan kiriku ini, maka kamu akan dapat membuka dan mengambil emas dan perhiasan apa saja dan sebanyak yang kamu mau yang ada di dalam peti kayu yang ada di sana, terang Aki sambil menunjuk tumpukan peti yang tersusun rapi di sebelah kiri pondokan. Jadi seandainya sahabat kita ini tadi memilih kunci emas tadi, dia akan mendapatkan perhiasannya. Ini saja bagi saya sudah sangat berharga dibandingkan emas dan perhiasan yang Aki tunjukkan tadi. Sebab walau bagaimanapun ini adalah benar-benar hak waris saya Ki. Nah, ini pilihan yang benar sahabat ini. Jadi kita kalau di alam sana itu jangan sampai tergiur ya dengan tawaran mereka ya. Nah, pusaka dari kakek buyut saya, jawabku menguatkan pilihan. Kemudian, ya memang benar nak, emas dan perhiasan itu bukanlah hakmu nak. Emas-emas itu dulunya dirampas dari penduduk oleh perompak yang berkeliaran di Laut Jawa ini dan merasakan seluruh rakyat Pajajaran, terutama yang tinggal di daerah pesisir Caruban. Banyak nyawa telah melayang secara sia-sia hanya untuk memperebutkannya. Nah, sahabat MS. Jadi apa yang dia pilih itu benar-benar hak dia ya. Karena kalau dia memang bukan jodoh kita ya, barang di alam gaib ini dia juga akan hilang sendiri. Bahkan kadang-kadang kalau kita simpan juga bisa berpengaruh ya terhadap kita dan keluarga. Dengan alasan tidak ingin jatuh korban terlalu banyak, maka saya segera menyembunyikan di alam gaib. Nah, kata si Aki tadi. Namun banyak orang-orang yang kemarau harta masih terus berusaha mencari dan mencoba mengambilnya. Nah, sahabat, banyak di antara mereka yang gagal karena saya yang memegang kuncinya. Jadi si Ki Ali tadi memegang kunci dari barang-barang pusaka itu tadi sahabat. Setelah berbincang-bincang cukup lama, saya kemudian meminta izin untuk pulang. Nah, itu benar pilihan yang benar ya sahabat. Jadi jangan sampai terlena kita tergoda di alam sebelah ya. Maaf Aki, lalu bagaimana caranya agar saya bisa kembali ke alam nyata lagi? Baiklah nak, memang tidak baik kamu berlama-lama di alamku ini. Sekarang pejamkan matamu dan bacalah bismillah. Perintah si Aki tadi sambil menahan napas dan mintalah kepada Gusti Allah agar kamu dikembalikan ke alammu. Perintah Aki Ali. Assalamualaikum Ki, dan terima kasih atas kenang-kenangan yang Aki berikan ini, kata saya mengakhiri perbincangan. Dengan penuh khusyuk dan keyakinan saya memejamkan mata lantas membaca bismillah. Jadi
Aki Ali tadi yang mengembalikan sahabat kita ini tadi ke alam nyata ya. Waalaikumsalam. Setelah ini mudah-mudahan kelak bisa kita bertemu lagi dan semoga Gusti Allah senantiasa melindungi Nak. Jawab Aki Ali, suaranya lambat-lambat ku dengar di saat aku memejamkan mata dan membisikkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, bisik saya pelan. Saat kemudian saya membuka mata. Seketika pandangan alam di sekitarku berubah kembali seperti semula di teras sebuah masjid. Namun merasakan ada sesuatu di tangan kananku. Setelah ku amati, ternyata di genggaman tanganku terdapat sebuah bungkusan putih terikat benang merah. Nah ya sahabat, kalau dia barang itu memang jodoh kita, walaupun kita dikasih mimpinya atau istilahnya antara sadar dan tidak ya, barang itu insya Allah memang ada nyata di depan kita ya sahabat ya. Dengan perasaan masih diliputi rasa heran, saya buru-buru membuka bungkusan yang diberikan Aki Ali, dan ternyata bungkusan putih terikat benang merah itu berisi batu akik berwarna hijau lumut. Saya benar-benar merasa senang karena dapat memiliki warisan dari kakek buyut saya, dan hingga kini batu akik tersebut masih saya simpan sebagai kenang-kenangan. Nah, namun ada satu hal yang saya sesalkan karena lupa bertanya siapa kakek buyut saya yang telah mewariskan batu akik itu. Saya berharap suatu ketika akan bisa kembali ke alam gaib tersebut untuk menanyakan hal itu pada Aki Ali. Sahabat MS, itu tadi sedikit cerita dari sahabat kita ya, dari alam gaib ya. Memang alam gaib itu unik ya, tapi jangan sampai kita terlena atau tergoda di dalamnya. Karena sekali kita terlena atau tergoda, bahkan kita sempat makan ataupun membawa barang mereka ya secara mencuri ya, kita mungkin tidak akan bisa kembali lagi ke alam nyata, bahkan dihukum di alam sana ya. Jadi sahabat MS, apa istilahnya itu rangkuman dari cerita ini ya, hikmah dari cerita ini, boleh saja kita mengenal alam gaib karena itu termasuk hukum imannya, mengimani yang gaib-gaib itu. Tapi kita sekedar ingin tahu saja, jangan sampai mendalami ya sahabat MS. Karena bagaimanapun alam kita dan alam mereka berbeda ya. Sahabat MS, mungkin ini saja cerita yang bisa saya sajikan episode kali ini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, agar video kami bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan nantikan terus video terbaru dari kami. Salam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.